Pada video kali ini kita akan membahas exercise 5.3 nomor 15 pada buku Introduction to Real Analysis karya Robert G. Bartle dan Donald Shepard edisi keempat. Teori yang kita gunakan pada pembahasan kali ini yaitu teorema 5.3.2 dan definisi 5.3.3. Untuk pembahasannya, dari soal ini kita dapat tulis premisnya yaitu misalkan fx sama dengan x kuadrat untuk setiap x di himpunan bilangan real, maka kita akan menunjukkan yang pertama adalah jika I adalah interval terbuka, maka fi adalah interval terbuka. Dan yang kedua, jika I adalah interval tertutup, maka fi adalah interval tertutup. Untuk pembuktiannya, kita akan mengerjakan untuk pembuktian yang pertama. Kita amati interval terbuka, lalu kita ambil sembarang interval terbuka. Dan kita akan membaginya ke dalam beberapa kasus. Untuk kasus yang pertama, yaitu jika I adalah interval terbuka A, B yang memuat 0. Menurut definisi 5.3.3, f memiliki nilai absolut minimum di 0, karena f0 kurang dari sama dengan fx untuk setiap x di I. Jika I adalah interval terbatas, yang dimana I adalah interval terbuka A, B dengan A kurang dari 0 kurang dari B, maka untuk setiap X di I, fx lebih dari sama dengan 0 dan berlaku Fi, yaitu himpunan tertutup terbuka dari 0, supremum dari himpunan Fa, Fb. Ya, di sini kan Fa, berarti Fa-nya itu A kuadrat ya. Ini kan fx sama dengan x kuadrat. Berarti kalau fa berarti a kuadrat dan fb berarti b kuadrat. Ya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fi di mana I adalah interval terbuka a, b yang memuat 0 bukan interval terbuka. Untuk kasus yang kedua, yaitu jika I adalah interval terbuka A, B yang tidak memuat 0. Jika I adalah interval terbatas dan dengan 0 kurang dari A kurang dari B, maka untuk setiap X di I berlaku Fi sama dengan himpunan terbuka dari Fa, Fb. Ya, Fa-nya itu A kuadrat dan Fb-nya itu B kuadrat. Sementara itu, jika I adalah interval terbatas dengan A kurang dari B kurang dari 0, maka untuk setiap X di I berlaku Fi yaitu interval terbuka Fb, Fa. Yang dimana Fb ini kan B kuadrat dan Fa adalah A kuadrat ya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Fi yang dimana I itu adalah interval terbuka A, B yang tidak memuat 0 adalah interval terbuka. Untuk kasus yang ketiga, jika I adalah interval tak terbatas, di mana I adalah interval terbuka A hingga tak hingga, yang memuat 0, kan menurut definisi 5.3.3, f memiliki nilai absolut minimum di 0, karena f0 kurang dari sama dengan fx untuk setiap x di I. Maka untuk setiap x di I, fx lebih dari sama dengan 0, dan berlaku fi sama dengan himpunan tertutup terbuka 0 hingga tak hingga. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa fi yang dimana I adalah interval tak terbatas I yang itu interval terbuka A, tak hingga, yang memuat 0 itu bukan interval terbuka. Untuk kasus yang keempat, jika I adalah interval tak terbatas, yaitu dimana I-nya ini adalah interval terbuka A hingga tak hingga yang tidak memuat 0, maka untuk setiap X di I berlaku Fi sama dengan interval terbuka A kuadrat hingga tak hingga. Nah, sementara itu, jika I adalah interval tak terbatas yang dimana I itu adalah interval terbuka min tak hingga A yang tidak memuat 0, maka untuk setiap X di I berlaku Fi sama dengan interval terbuka A kuadrat hingga tak hingga. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Fi adalah interval terbuka.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa interval terbuka yang memuat 0, maka akan dipetakan ke interval tidak terbuka dengan fungsi yang diberikan yaitu fx sama dengan x kuadrat. Ya, yang memuat 0, nih. Ya, untuk kasus yang pertama, ini kan memuat 0, maka akan dipetakan ke interval yang tidak terbuka. Dan untuk kasus yang ketiga juga sama. Ya, ini memuat 0, maka akan dipetakan ke interval yang tidak terbuka. Nah, sementara itu, interval terbuka yang tidak memuat 0, maka akan dipetakan ke interval terbuka dengan fungsi yang diberikan yaitu fx sama dengan x kuadrat. Yang tidak memuat 0. Nih, untuk kasus yang kedua ya kan tidak memuat 0, maka akan dipetakan ke interval terbuka. Begitu pula pada kasus yang keempat, ya, tidak memuat 0, maka akan dipetakan ke interval terbuka. Selanjutnya kita akan mengamati untuk interval yang tertutup. Berdasarkan teorema 5.3.2, jika I yaitu himpunan tertutup A, B adalah interval tertutup terbatas dan F yaitu fungsi yang memetakan I ke R itu kontinu di I, maka F terbatas di I. Pertama kita akan mengambil sembarang interval tertutup I, yaitu interval tertutup A, B, di mana A-nya ini kurang dari B. Dan kita akan membaginya ke dalam beberapa kasus. Untuk kasus yang pertama, yaitu jika I, yaitu interval tertutup A, B yang memuat 0, maka menurut definisi 5.3.3, F memiliki nilai absolut minimum di 0, karena F0 kurang dari sama dengan Fx untuk setiap X di I. Maka untuk setiap X di I, Fx lebih dari sama dengan 0 berlaku Fi sama dengan himpunan tertutup 0, supremum dari himpunan Fa, Fb, di mana Fa-nya tadi kan A kuadrat dan Fb itu B kuadrat ya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Fi yang dimana I itu adalah interval tertutup A, B yang memuat 0 itu adalah interval tertutup. Untuk kasus yang kedua, yaitu jika I yaitu interval tertutup A, B yang tidak memuat 0. Jika I adalah interval tertutup A, B dengan 0 kurang dari A kurang dari B, maka untuk setiap X di I berlaku Fi yaitu himpunan tertutup Fa, Fb, Fi yaitu interval tertutup Fa, Fb, di mana Fa ini kan A kuadrat dan Fb ini B kuadrat ya. Nah, sementara itu jika I adalah interval tertutup A, B dengan A kurang dari B kurang 0, maka untuk setiap X di I berlaku Fi yaitu interval tertutup Fb, Fa. Di mana Fb ini B kuadrat dan Fa ini A kuadrat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Fi yang dimana I itu interval tertutup A, B yang tidak memuat 0 adalah interval tertutup. Berarti ini kalau misalnya untuk interval tertutup ya, kalau misalnya memuat 0, interval tertutup A, B ini memuat 0, maka dia akan dipetakan ke interval tertutup pula. Ya, dan kalau misalnya tidak memuat 0, juga akan dipetakan ke interval tertutup. Nah, oleh karena itu, dalam setiap kasus dapat dikatakan bahwa interval tertutup yang dipetakan ke interval tertutup, ya, itu dengan fungsi yang diberikan yaitu fx sama dengan x kuadrat. Ya, tadi ya. Yang memuat 0 dan tidak memuat 0, maka tetap akan dipetakan ke interval tertutup pula. Dari pembuktian 1 dan 2 dapat kita katakan bahwa interval terbuka A, B yang memuat 0 akan dipetakan ke interval tertutup terbuka
0, supremum dari himpunan FA, FB, yang dimana fx-nya ini x kuadrat. Dan interval terbuka yang tidak memuat 0, maka akan dipetakan ke interval terbuka. Nah, dalam setiap kasus, ya, interval tertutup ini akan dipetakan pula ke interval tertutup dengan fx-nya yaitu x kuadrat. Jadi ini terbukti ya, yang premis kita di awal tadi yang akan dibuktikan. Berarti kalau misalnya untuk sembarang interval terbuka yang memuat 0, maka akan dipetakan ke interval yang tidak terbuka, ya. Dan interval terbuka yang tidak memuat 0, maka akan dipetakan ke interval terbuka. Nah, sebaliknya, kalau misalnya untuk interval yang tertutup, maka akan dipetakan ke interval tertutup. Meskipun dia memuat 0 atau tidak memuat 0, maka tetap akan dipetakan ke interval tertutup. Jadi mungkin teman-teman masih bingung ya, mengapa FI-nya ini, interval FI-nya ini interval terbuka dari 0 hingga supremum himpunan A kuadrat, B kuadrat. Nah, jadi di sini sudah ada gambar grafik dari x kuadrat ya. Fungsi dari fx ini kan x kuadrat. Fx ini kan sama dengan x kuadrat. Nah, ini adalah gambarnya ya. Nah, ini kita misalkan I ini kan interval terbuka A, B, yang dimana A kurang dari 0, kurang dari B. Ya. Ini kan 0, berarti A misalnya di sini, B misalnya di sini ya. Nah, berarti ini fungsinya akan dipetakan ke FI, yaitu A kuadrat, B kuadrat ya. Ini kan FA, FB. Misalnya ini di sini lah ya. Ini misalnya FA. Ya, lalu di sini misalnya FB. Nah, sehingga interval dari si F ini menurut definisi 5.3.3 yaitu batas bawahnya dari interval ini kan 0 dan memiliki nilai absolut minimum di 0. Ya. Lalu untuk batas atasnya adalah supremum dari si FA atau FB. Jadi batas atasnya itu adalah nilai yang paling besar antara FA dan FB ya. Oleh karena itu di sini supremum dari A kuadrat, B kuadrat. Jadi tergantung besaran yang FA atau FB ya. Kalau misalnya A-nya di sini dan B-nya di sini. Ini kan besaran A kuadratnya kan. Nah, jadi kenapa di sini supremum dari A kuadrat, B kuadrat. Lalu untuk kasus yang kedua, ya di sini kita misalkan interval I itu interval terbuka A, B ya yang tidak memuat 0 ya dengan A-nya ini lebih dari 0 dan kurang dari B. Di sini kita gambarkan saja, ini kan 0. Misalnya di sini A, di sini B. Ya. Berarti ini akan dipetakan ke FA. Dan ini akan dipetakan ke FB. Ya. Nah, ini berarti yang ini adalah FI-nya. Ya, interval dari si FI. Ya. Berarti FI kan interval terbuka. Kan dipetakan ini akan FI ini akan menjadi FA, interval terbuka dari FA, FB, yang dimana FA ini adalah A kuadrat dan FB ini adalah B kuadrat ya. Oleh karena itu ini kenapa bisa jadi seperti ini. Lalu selanjutnya untuk yang A kurang dari B kurang dari 0. Ya, untuk interval terbuka A, B dengan A kurang dari B kurang dari 0. Ini kita gambarkan lagi, ini 0. Ya.
Ini akan dipetakan ke FA. Dan ini akan dipetakan pula ke FB. Ya, sama seperti tadi, ini berarti adalah interval dari si FI-nya. FI, ya, berarti adalah batas bawahnya ini kan FB ya. B, ini interval terbuka, koma, FA. Ya, ini kan batas bawah, ini batas atas. Jadi, ini adalah B kuadrat, koma, A kuadrat. Ya. Nah, karena itu ini kenapa mendapatkan interval seperti ini. Oke, selanjutnya untuk kasus yang ketiga, jadi ini masih sama, ini adalah grafik dari fx sama dengan x kuadrat. Ini di sini kita ambil interval tak terbatas, yaitu interval terbuka dari a, tak hingga, yang memuat 0. Dan misalnya di sini adalah a, ini 0, dan ini adalah hingga gitu ya. Nah, ini berarti kan intervalnya seperti ini ya. Ini adalah FA. Ini menuju tak hingga ya. Nah, ini menurut definisi 5.3.3 ya, kita menggunakan definisi ini. Ini F ini memiliki nilai absolut minimum di 0. Ya, benar kan? Batas bawahnya itu di 0. Dan batas atasnya itu ya di sini yang di tak hingga. Ya, oleh karena itu si F ini yaitu ya batas absolut 0 hingga tak hingga. Karena itu didapatkan interval FI menjadi seperti ini. Oke, untuk kasus yang keempat, sini masih sama fx-nya x kuadrat ya. Nah, ini untuk interval tak terbatas a, tak hingga yang tidak memuat 0. Ya, di sini misalnya a-nya di sini, ini kan 0. Misalnya ini a dan ini tak hingga ya. Terus ini sampai tak hingga. Maka ini akan dipetakan ke FA ya, dan ini seterusnya ya sampai tak hingga. Nah, ini maka interval FI-nya itu dari FA hingga tak hingga. Ya, FI dari A hingga tak hingga. Ini kan FA ya. Ya, oleh karena itu didapatkan interval FI-nya menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya untuk interval tak terbatas yang min tak hingga, min tak hingga, A ya, yang tidak memuat 0. Ini misalkan ini A, ini kan tidak memuat 0 ya. Ini 0 ya. Dan ini tak hingga. Maka ini akan dipetakan ke FA ya, yang ini dipetakan ke tak hingga. Gambarnya ya seperti inilah ya. Nah, ini maka ini adalah FI-nya, interval dari si FI ya. Maka ini bisa kita tuliskan si FI-nya. Batas bawahnya yaitu ini ya, si FA. Hingga batas atasnya yaitu tak hingga. Ya, sehingga didapatkan interval dari FI-nya itu menjadi seperti ini. Ya, ini kan FA itu A kuadrat ya. Tak hingga. Oke, selanjutnya untuk yang interval tertutup ya. Di sini masih sama grafiknya, yaitu grafik dari fx sama dengan x kuadrat. Jadi di sini untuk kasus yang pertama, interval tertutup a, b yang memuat 0.
Misalnya di sini A, ini 0, ini B ya. Interval tertutup. Ini akan dipetakan ke interval FA ya. Ini akan dipetakan ke FA, dan ini akan dipetakan ke FB. Ya, sehingga didapatkan interval FI-nya yaitu ini ya. FI. Nah, kita juga menggunakan definisi 5.3.3 ya. Jadi memiliki nilai absolut minimum 0 ya, sehingga interval tertutup 0, nah ini untuk batas atasnya kita harus melihat supremum dari si FA dan FB ini, mana yang paling besar ya. Jadi supremum dari FA dan FB ya, sehingga didapatkan batas intervalnya. Interval untuk si FI-nya yaitu seperti ini. Lalu untuk kasus kedua, untuk interval yang tertutup ya, ini masih sama, fx, grafik dari fx sama dengan x kuadrat. Ya, ini interval tertutup A, B yang tidak memuat 0 ya. Dengan 0 kurang dari A kurang dari B. Di sini kan 0, ini A, ini B ya. Maka ini akan dipetakan ke FA, dan ini akan dipetakan ke FB. Sehingga interval dari FI-nya yang ini, yang merah ya. Dari FI. Ini kan interval tertutup. Sehingga FI-nya yaitu adalah interval tertutup dari batas bawahnya adalah FA dan batas atasnya itu FB. Ya, sehingga didapatkan interval dari FI-nya yaitu seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk interval yang A kurang dari B kurang dari 0. Untuk interval tertutup A, B dengan A kurang dari B kurang dari 0. Ini misalnya di sini A, di sini B. Maka ini akan dipetakan ke FB. Ini akan dipetakan ke FA ya. Nah, sama seperti tadi, ini berarti adalah interval FI-nya. Ya. Sehingga FI-nya yaitu ini kan interval tertutup. Ya. Batas bawahnya yaitu adalah FB. Dan batas atasnya itu FA. Sehingga didapatkan interval dari FI yaitu menjadi seperti ini. Ya, mungkin itu saja video pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe akun channel kami. Terima kasih.